Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Devio. Saya akan menjelaskan makalah tentang tipe dan struktur jaringan kerjasama perpustakaan dan informasi. Yang pertama adalah pengertian. Jadi di pengertian ini saya akan membahas pengertian jaringan perpustakaan. Perpustakaan berarti suatu sistem hubungan antara perpustakaan yang diatur dan disusun menurut berbagai bentuk persetujuan yang memungkinkan komunikasi dan pengiriman secara terus-menerus informasi bibliografis maupun informasi-informasi lainnya. Kerjasama perpustakaan dalam bentuk jaringan sangat penting agar semua informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan bersama secara maksimal bagi pemakainya. Manfaat tersebut antara lain yang menyediakan akses yang cepat dan mudah, meskipun melalui jarak yang jauh, menyediakan informasi yang lebih mutakhir yang dapat digunakan secara fleksibel bagi pemakai sesuai kebutuhannya, serta memudahkan format ulang dan kombinasi data dari berbagai sumber. Yang kedua adalah tipe jaringan kerjasama perpustakaan informasi. Kita perlu kembali ingat bahwa jaringan perpustakaan merupakan kumpulan perpustakaan yang melayani sejumlah badan, instansi, lembaga yang melayani berbagai instansi atau memberikan sejumlah jasa sesuai dengan rencana terpadu. Untuk mencapai tujuan bersama, istilah ini lain adalah library kooperatif yang lebih dekat dengan perbedaan mendasar pada istilah jaringan dan kerjasama bidang perpustakaan ini. Dikarenakan informasi ini beragam jenisnya dan substansinya, maka jika dilihat dari sasaran pemakainya dapat dikategorikan dalam beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, informasi ilmiah berasal dari penelitian ditunjuk peneliti yang lain. Kedua, informasi profesional. Informasi berasal dari dan untuk pelaksanaan pimpinan, pendidikan, jaringan kerja, sama perpustakaan dan informasi. Yang ketiga, informasi komunitas ditunjukkan pada tokoh masyarakat, pembentuk undang-undang dan media massa. Yang terakhir, keempat, informasi individu ditunjukkan pada individu untuk kepentingan individu. Tipe jaringan. Jaringan kerjasama satu bentuk niat baik perpustakaan dalam rangka menyajikan informasi adalah dengan terbentuknya jaringan kerjasama ini. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh pemustaka mengenai tipologi jaringan agar memudahkannya memahami alur ketika jaringan kerjasama itu sudah terbentuk. Topologi jaringan dilihat dari koneksinya, memiliki beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, tipe bus. Tipe bus adalah jaringan yang paling sederhana. Tipe jaringan bus ini mengandalkan pada kabel tunggal yang disebut dengan bus. Maka tipe ini dikenal dengan tipe bus. Ciri-cirinya semua node atau komputer serta server terhubung ke kabel tunggal dengan bantuan konektor antarmuka. Setiap workstation berkomunikasi dengan perangkat lain melalui bus ini. Keuntungan pada tipe jaringan bus. Yang pertama, sangat mudah untuk setup dan memperluas jaringan bus. Yang kedua, panjang kabel yang dibutuhkan untuk topologi ini adalah yang paling pendek dibandingkan dengan jaringan lainnya. Yang keempat, topologi bus hemat biaya. Yang ketiga, topologi bus hemat biaya. Yang keempat, linear jaringan bus banyak digunakan dalam jaringan kecil. Kekurangan dari tipe bus. Yang pertama
ada batas pada panjang kabel, pusat, dan jumlah node yang dapat terhubung. Node itu seperti server atau komputer yang dapat terhubung, terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada kabel sentral. Dalam topologi ini memiliki disadvantage jika kabel utamanya yaitu bus mengalami masalah, maka seluruh jaringan yang dapat terganggu. Yang ketiga, sulit mendeteksi dan memecahkan masalah kesalahan pada stasiun individu. Yang keempat, biaya pemeliharaan dapat lebih tinggi dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu tipe cincin atau ring. Tipe cincin atau ring melibatkan semua node yang terhubung satu sama lain yang membutuhkan mereka membuat loop tertutup. Setiap work section terhubung kedua komponen lainnya di kedua sisi dan berkomunikasi dengan kedua tetangga yang berdekatan. Data perjalanan di seluruh jaringan dalam satu arah, mengirim dan menerima data berlangsung dengan bantuan token. Keuntungan tipe jaringan cincin. Yang pertama, dapat membantu mengurangi kemungkinan tabrakan data. Juga semua lalu lintas yang mengalir hanya dalam satu arah dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, kinerjanya dapat lebih baik ketika beban jaringan meningkat dibanding tipe bus. Tidak perlu untuk server jaringan yang mengontrol konektivitas antara work section. Jika ada komponen tambahan tidak mengganggu kinerja jaringan. Setiap komputer yang tergabung dapat memiliki akses yang sama terhadap sumber. Dan kekurangannya silakan baca sendiri. Saya hanya menjelaskan tentang sebagian besar saja. Tipe star atau bintang. Pada jaringan ini, setiap node, file server, workstation, dan periferal dihubungkan langsung ke sebuah hub sentral atau konsentrator. Data pada jaringan star dilepas melalui hub yang melanjutkannya diteruskan ke tujuan. Hub atau konsentrator mengelola dan mengontrol semua fungsi jaringan. Ia juga beraksi sebagai repeater untuk traffic data. Konfigurasi ini umum diimplementasikan dalam jaringan kabel twisted pair. Meski demikian, dapat juga ditemukan pada jaringan koaksial atau fiber optik. Yang keempat yaitu tipe pohon atau tree. Bukan tree bukan tiga tapi tree. Jaringan tipe pohon merupakan kombinasi karakteristik tipe bus dan tipe star. Ia terdiri dari grup session yang terkonfigurasi mengikuti star dan dikoneksikan ke sebuah kabel backbone tipe bus. Yang ketiga, konsep dan model kerjasama dalam perpustakaan dan informasi. Perkembangan kerjasama dalam perpustakaan dan informasi di sektor publik pada dasarnya banyak terinspirasi oleh adanya perubahan paradigma administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plestrik dalam Mustafa Dijajah AR, yaitu 1. Strategi inti. Ya, ini menata secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi. Yang kedua,
strategi konsekuensi, yaitu strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Yang ketiga, strategi pelanggan, yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Yang keempat, strategi kendali, yaitu mengubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi misi yang telah ditentukan. Yang kelima, strategi budaya, yaitu mengunggah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi, dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini pun berubah, tidak lagi memandang rendah. Berkaca pada kerjasama yang dilakukan pemerintah, setidaknya secara umum terdapat 4 bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama teknis perpustakaan. Yang kedua, kerjasama pengembangan. Yang ketiga, kerjasama manajemen. Dan yang terakhir adalah kerjasama promosi. Uraian yang keempat yaitu model-model kerjasama. Model kerjasama dalam bentuk aliansi energik yang telah dikembangkan selama ini antara yang pertama, kerjasama operasi KSO, bentuk kerjasama usaha yang dapat dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain untuk mengusahakan suatu peralatan operasi atau fasilitas menyediakan pelayanan, manakala sistem operasi dan kepemilikannya diatur dalam kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang kedua yaitu kerjasama manajemen atau KM, yang bentuk kerjasama kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, baik dalam bidang operasi dan produksi, usaha dan pemasaran sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, organisasi dan manajemen, hukum dan hubungan masyarakat, sistem informasi maupun dalam bidang pengkajian dan pengembangan. Penyertaan modal atau PM, bentuk kerjasama kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu pihak dengan menyertakan modal, aset, kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dalam kegiatan kerjasama usaha. Mungkin itu saja yang materi yang saya sampaikan dalam bentuk video ini. Kalau yang ada yang tidak jelas silakan ditanyakan, silakan baca lebih seksama lagi makalah yang di atas yang saya kirim. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Aditya Devyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.